lanjutan daripada firman Allah yang saya sampaikan ajarkan kemarin. Ini sesi yang keduanya, saudara ya. Kita masih bicara tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Kita kembali baca ayatnya dalam Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya baca ayat yang ke-1, saudara teruskan ayat yang kedua, lalu ayat yang keempatnya sama-sama ya. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-1, begini kata firman Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Teruskan ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Ayat yang kedua, maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Ayat keempat sama-sama kita membacanya 2 dan 3. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Kemarin saya katakan pada saudara, ketika setiap kita atau setiap orang menghadapi namanya masalah, apalagi masalah itu masalah yang berat sampai menjepit kehidupannya, maka setiap orang ketika dia berhadapan dengan masalah, masing-masing orang itu punya cara yang berbeda. Masing-masing orang itu punya respon dalam menghadapi persoalan yang menjepit hidupnya. Ada orang ketika dia menghadapi masalah, aneh ya, dia makin terpuruk. Kayaknya makin hancur dia. Kenapa seperti itu? Karena dia cuma berdiam diri saja. Dia berpikir saya udah terjepit, saya nggak punya kemampuan apa-apa. Akhirnya apa? Karena dia tidak bertindak, tidak bikin apa-apa, itu responnya. Akibatnya makin terpuruk dan makin kacau, hancurlah hidupnya. Tapi saya katakan kemarin ada orang jenis kedua, ketika dihantam oleh masalah menjepit hidupnya, justru kesulitan masalah itu menjadi satu lecutan buat dia. Untuk apa? Untuk melompat lebih tinggi. Untuk justru dia mengalami perkara yang luar biasa. Nah, mari kita belajar bagaimana sikap kita, respon kita dalam menghadapi setiap masalah-masalah yang sulit yang menjepit kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama belajar lewat kisah dari perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Ada 4 hal pagi ini, ada 4 kebenaran rohani yang saya coba bagikan sama saudara. Yang pertama adalah Allah, Tuhan kita, itu terkadang menuntun kita dalam tanda kutip masuk dalam keadaan terjepit. Kadang kita di bawah Tuhan, dituntun Tuhan, dipimpin Tuhan dalam kondisi seperti itu. Mari kita baca ayatnya ya. Keluaran pasal 14 di ayat yang kedua. Ayo jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita akan sama-sama baca ayat ini sama-sama. Untuk jadi ingat-ingatan buat kita, supaya kita gak bingung memandang perspektif jalan Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama kita baca Keluaran pasal 14 ayatnya yang kedua, 2 dan 3. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Jelas dalam kisah ini kemarin saya ajarkan untuk kita perhatikan frase kata yang berkata supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot. Yang nyuruh ini adalah Tuhan, gitu ya. Yang kasih perintah kepada umat Tuhan, yang kasih komando balik lagi berkemah di Pi-hahirot, tinggal di situ, diam di situ. Itu adalah firman Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan. Itu adalah tuntunan Tuhan sendiri pada umatnya. Tuhan yang suruh kembali ke Pi-hahirot. Nah persoalannya, masalahnya, problemnya adalah Pi-hahirot ini saya katakan kemarin adalah sebuah tempat yang
tidak strategis buat umat Tuhan. Bukan tempat yang nyaman gitu loh untuk mereka stay di situ. Bukan satu tempat yang keadaannya baik untuk mereka tinggal di situ. Nah, ini anehnya. Makanya kita ini kalau tidak mengerti perspektif cara Tuhan menuntun hidup kita, bagaimana cara kerja Tuhan menolong kita, maka kita akan menjadi orang yang kebingungan. Kita akan mulai ngomel, kita akan mulai bersungut-sungut, kita berkata, Tuhan udah gak cinta lagi sama saya. Kok Tuhan bikin masalah ini sama saya? Mari kita belajar bahwa ternyata yang menyuruh Tuhan mereka diam di Pi-hahirot itu Tuhan sendiri. Yang dalam tanda kutip mereka akan terpojok di situ. Mereka akan terjepit di situ, tidak bisa bikin apa-apa. Maju nggak bisa, ada laut Tabro. Kanan kiri pun nggak bisa kemana-mana. Padang gurun dan gunung-gunung. Apalagi mau ke belakang, nggak bisa. Sebab di belakang itu ada Fir'aun dan tentara-tentara Mesir yang sementara bergerak semakin dekat mengejar ini umat Israel. Nah, catatan pentingnya adalah apa yang terjadi kalau Fir'aun dan laskar tentara prajuritnya semakin dekat bergerak mendekati umat Israel, umat Allah yang tinggal ada di Pi-hahirot. Pi-hahirot keadaannya adalah mereka terjepit, tidak bisa bikin apa-apa. Mereka akan berbahaya. Begitu Fir'aun dekat sama mereka, maka Mesir dan Fir'aun akan begitu sangat mudah untuk membunuh, membinasakan yang namanya umat Tuhan. Ingat baik-baik, kumpulan 2 atau 3 juta lebih bangsa Israel yang ada di Pi-hahirot yang baru saja keluar dari tanah Mesir. Ini kumpulan para budak, para pekerja budak rodi. Bukan kumpulan prajurit yang biasa pegang pedang, yang biasa pegang panah. Mereka biasa pegang cangkul, mereka biasa pegang sabit, mereka biasa pegang alat-alat untuk bekerja, nggak biasa pegang pedang. Mereka bukan orang perang gitu loh. Nah, sementara prajurit Fir'aun sudah makin dekat. Catatan pentingnya di sini adalah kenapa Tuhan membawa umat Israel justru dituntunnya, dibawanya dalam kondisi terjepit. Jadi kalau pagi ini ada di antara saudara mengalami kondisi hidupmu seperti umat Allah, umat pilihannya, Tuhan yang bawa mereka dalam kondisi yang susah ini. Mereka gak ada jalan loh, maju gak bisa, kanan kiri gak bisa, mundur pun apalagi gak bisa, tidak ada jalan. Adakah di antara saudara yang pagi ini memang sedang menghadapi masalah yang seperti ini modelnya? Anda terjepit, Anda tidak berdaya gitu loh. Memang sama sekali tidak ada jalan buat hidupmu. Udah ikhtiar Pak, tapi gak ada jalan. Udah rasanya udah gak ada harapan gitu. Sebetulnya itulah keadaan bangsa Israel, gak bisa kemana-mana. Dan saya mau sampaikan sama saudara, kadangkala dalam tanda petik ya, Tuhan bawa kita masuk dalam kondisi seperti ini. Anda mau contoh, mau bukti? Mari saya tunjukkan di perjanjian baru. Dalam Injil Matius pasal yang keempat, saudara ya, di ayat yang ke-1, saya baca saja ya, perhatikan ayat ini baik-baik. Dikatakan begini, maka Yesus dibawa oleh Roh, itulah Roh Kudus, R huruf besar, ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dicobai iblis. Ini menarik loh. 2000 tahun yang lalu ketika Allah menjadi manusia, menjadi daging dalam pribadi Yesus. Lihat, Yesus saja itu dikatakan setelah dia dibaptis air, dia dibawa oleh Roh Kudus. Dia dituntun oleh Roh Kudus kemana? Ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dicobai. Dan kita sama-sama mengerti, kita sama-sama tahu ketika Alkitab menuliskan berbicara padang gurun selalu bicara pencobaan, iya kan? Padang gurun bicara penderitaan, padang gurun bicara kesulitan dalam hidup kita. Aneh, biasanya Roh Kudus membawa kita kepada kemenangan. Roh Kudus biasanya membawa kita dalam kehidupan yang penuh sukacita. Tetapi dalam ayat ini Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai. Ini ayatnya, ini firmannya, ini pesannya buat kita pagi ini. Supaya kita ngerti jalannya Tuhan, supaya kita ngerti rencananya Tuhan. Anda tidak kebingungan ketika Anda ikuti jalan Tuhan. Gak ada yang ngomel, gak ada yang siak.
ini jalan Tuhan atau bukan. Ini jangan-jangan dan segala macam pikiran kita. Jangan berpikir, dan memang banyak orang berpikir. Saya ulang sekali lagi, banyak orang Kristen yang sudah percaya pada Tuhan begitu lama, itu punya pikiran begini, kalau ikut Tuhan jalannya itu enak. Kalau ikut Tuhan, oh semuanya akan tuntas dan beres, gak ada masalah. Banyak orang berpikir kalau ikut Tuhan jalannya jalan tol bebas hambatan. Semuanya jadi mudah, semuanya jadi lebih enak. Siapa yang bilang? Alkitab firman Allah, saya pastikan tidak ada satu ayat pun yang mengatakan semuanya jadi mudah, semuanya tidak ada hambatan dan bebas hambatan. Gak ada. Yang Tuhan janjikan, sekalipun kita hadapi masalah, yang Tuhan katakan sekalipun kita menghadapi penderitaan yang menjepit kehidupan kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia tetap sebagai Immanuel yang menyertai kita dan selalu memberikan jalan keluar yang luar biasa kepada kita. Itu ada di janjinya. Tidak ada kata kemudahan, tidak ada kata bebas hambatan. Itu cara berpikir yang sangat salah. Yesus saja, Allah yang menjadi manusia, mengalami itu kok. Roh Kudus yang biasanya membawa kepada kemenangan yang besar, dalam ayat ini membawa kepada gurun untuk dicobai. Tetapi saya ingin mau katakan sama saudara, Anda jangan pernah bingung dan salah sangka mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Ada banyak orang ketika dia mengalami terjepit, terpojok, tidak bisa bikin apa-apa, cuma nangis. Tidak ada jalan Pak, tidak ada orang bisa tolong Pak. Seringkali ada berpikir gini, Tuhan udah gak cinta sama saya. Orang mulai punya prasangka Tuhan mau hancurkan hidup saya. Tunggu dulu. Meskipun kadangkala dalam tanda kutip Tuhan izinkan kita mengalami masalah yang sulit, yang menjepit kehidupan kita. Dengar baik, Tuhan izinkan memimpin kita, menuntun kita. Ada situasi masa-masa dibawa dalam kondisi yang seperti ini. Dengarkan baik-baik. Itu bukan dalam rangka Tuhan gak cinta sama saudara. Ada kalanya namanya orang percaya memang sengaja dibawa Tuhan dalam kondisi terjepit. Itu yang Anda mesti paham. Tertutup jalan kita. Saya ulang, gak selalu ikut Tuhan jalannya lancar. Gak selalu tanpa bebas hambatan, gak begitu. Kadangkala memang sengaja gitu loh. Tuhan bawa kita dalam jalan yang mentok, tertutup, tidak ada jalan. Tetapi ketika Tuhan tuntun kita, Tuhan izinkan kita seperti umat Israel di Pihahirot. Kalau ada di antara saudara mengalami Pihahirot pagi ini, dengarkan baik-baik. Itu terjadi, Tuhan bukan mau bikin hancur saudara. Anda salah berpikir, Anda salah konsep. Kalau Anda terjepit, Tuhan izinkan terjadi. Itu bukan dalam rangka Tuhan benci, gak suka, tinggalkan kita. Atau Tuhan mau bikin kacau, bikin semerawut, bikin hancur hidup kita. No. Tuhan tidak pernah bikin hancur hidup kita orang yang percaya kepadanya. Kalau kita baca dalam Yeremia, ayat hafalan buat kita, tidak ada salahnya kita baca ulang-ulang ini ayat. Supaya Anda makin yakin. Tuhan gak pernah gitu loh punya rencana mau bikin hancur hidup kita. No, gak pernah. Ayo kita baca ayat inilah. Yeremia 29 ayat yang ke-11. 1, 2, dan 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini penting loh buat kita. Sering kita baca, tapi tolong pahami dengan baik. Bahwa Tuhan gak pernah benci kita. Tuhan gak pernah punya rancangan yang bikin kecelakaan, hancurkan kita. Itu kan pandangan kita. Percaya gini, di balik kondisi yang terjepit hidup kita, aduh sesek gak bisa bikin apa-apa kita. Terjepit saya Pak oleh masalah ini, tertutup Pak jalan hidup saya Pak. Dengar baik, di balik tertutupnya jalan hidupmu, di balik terjepitnya hidupmu oleh masalah, percaya di balik itu ternyata Tuhan punya rencana yang sangat besar. Di balik situasi hidup yang Anda gak senang, siapa yang mau senang terjepit hidup ini?
Di balik situasi hidup yang Anda nggak harapkan, yakin begini, Tuhan ternyata punya rencana yang hebat buat saudara gitu loh. Lihat ayat ini, rancangannya adalah damai sejahtera dan memberikan kepada kita, catat baik-baik, hari depan yang penuh dengan harapan. Bukan cuman hari depan ada harapan, penuh harapan. Hari depan yang sangat luar biasa, hari depan yang sangat penuh dengan berkat Tuhan, kata Alkitab. Mari saya tunjukkan satu ayat. Di ayat yang tadi barusan kita baca, ayat yang keempat, bahwa ternyata di balik jalan yang tertutup, yang terjepit itu, di ayat ini dikatakan, di balik itu ada rencana Tuhan yang besar loh. Makanya Tuhan izinkan mereka, ayo kembali ke Pihahirot. Ternyata Tuhan punya rencana. Untuk apa? Menyatakan kuasanya yang besar. Untuk menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang hebat, yang kita percaya. Ayo sama-sama kita baca supaya ayat ini menguatkan iman kita. Engkau yang imanmu mulai runtuh, imanmu mulai hancur, saya berdoa dalam nama Yesus. Ketika ayat ini kita baca, bangkit lagi iman kita, menaklukkan raksasa masalah kita. Ayo sama-sama kita baca Keluaran pasal 14 ayat yang keempat, saudara ya. 1, 2, dan 3. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Lihat ayat ini. Percayalah, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan. Yakinkah saudara, hidupmu, hidupku ada di tangannya Tuhan? Kita berada di tempat yang sangat tepat, di tangan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Dan saya berani berkata, situasi hidupmu yang sedang kau alami hari ini, gak ada yang kebetulan. Apalagi kalau ini pas, engkau berkata, inilah hidupku pendeta hari ini. Saya sedang terjepit, hopeless, gak ada harapan. Percayakah engkau pagi dengan imanmu, di balik hopelessmu, di balik kondisi yang menjepit itu, Alkitab katakan ternyata Tuhan punya rencana yang besar. Supaya kita tahu kehebatan kuasanya. Karena memang itu tujuannya. Untuk apa Tuhan membawa kita di kondisi terjepit? Alkitab katakan supaya mereka tahu hebatnya kuasa Tuhan. Aku mau menyatakan kemuliaanku. Saya pernah sampaikan sama saudara, satu kali Tuhan pernah ngomong sama Marta. Karena satu kali ketika Yesus berkata, angkat batu itu, Marta langsung motong. Marta nyelak, dia berkata, Tuhan jangan, dia udah busuk, udah 4 hari dia mati. Kalau bahasa sederhana, biasa hari-hari, jangan dong Tuhan, malu nanti udah mati kok, udah busuk, apa-apaan Tuhan. Ya, dia udah 4 hari mati. Yesus berkata, Marta, Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Hari ini, perkataan yang sama yang dikatakan oleh Yesus, itu dikatakan kepadamu. Apakah kamu percaya? Kalau kamu percaya pagi ini, Alkitab katakan kamu akan melihat kemuliaan Allah. Karena ternyata di balik semua kondisi terjepit yang Tuhan izinkan terjadi sama kita, tujuan Tuhan cuma satu. Tuhan mau menyatakan kemuliaan kuasanya dalam hidupmu. Percayakah saudara akan hal itu? Kalau engkau percaya pagi ini, engkau pasti akan melihat kemuliaan Allah. Jadi kalau ada di antara saudara yang benar-benar pagi ini memang dituntun dalam terjepit, siap-siap, saya mau katakan siap-siap. Sebentar lagi saudara akan melihat kemuliaan kuasanya yang luar biasa. Besarkan hatimu, lapangkan hatimu. Tunggu sebentar lagi waktunya. Kau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, saudara. Sebab itu saya mau kaitkan poin 1 dengan poin yang kedua. Ingat ya, yang pertama, kadang-kala memang sengaja Tuhan tuntun kita masuk dalam kondisi terjepit. Ternyata di balik kondisi terjepit Tuhan punya rencana yang besar. Apa rencananya? Tuhan mau nyatakan kehebatan kuasanya, kemuliaannya kepada saudara. Siap-siap untuk menerima kuasa kemuliaan. Yang kedua, nah Allah menguji kita ya dalam keadaan terjepit itu. Ada ujian. Setan mencobai hancurkan kita. Tapi ternyata Tuhan tuntun kita dalam kondisi terjepit itu ada ujian. Itu ujian dari Tuhan.
Hari ini kamu bisa mulai chatting sekarang juga, katakan, ternyata masalah yang aku hadapi hari ini itu adalah ujian dari Tuhan buat hidupku. Ingat ya, masalah yang kau hadapi hari ini yang sedang terjepit itu ujian loh dari Tuhan. Tuhan sedang menguji, pengen lihat hati kita. Percaya gak sama Tuhan? Ayo besarkan iman saudara. Justru mengalami kesulitan, itu kesempatan tunjukkan kedalaman imanmu. Tuhan, aku tetap percaya Tuhan. Mari kita baca ayatnya saudara ya. Keluaran pasal 14 ayat 5 sampai ayat 9 saudara ya. Mari kita akan sama-sama baca ayat ini bergantian saja ya. Ayat 5 sampai 9, saya 5, surah 6, nanti 9 sama-sama. Ayat 2, 3 saya baca. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir, lihat bahwa bangsa itu dikatakan telah lari. Maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Berubah hatinya Fir'aun. Teruskan ayat yang ke-6 saudara. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ayat 7 saya baca ya. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Banyak banget ya. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Teruskan 8 saudara. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangannya yang dinaikkan. 9 sama-sama kita baca 2 dan 3. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Benar semuanya ternyata. Begitu Fir'aun dan kereta-kereta perangnya dan seluruh prajuritnya yang jumlahnya begitu sangat banyak, ribuan orang, seperti pasir di laut kata Alkitab, itu semakin mendekati Pihahirot. Artinya semakin terjebitlah itu umat Tuhan. Nah, yang kita mau belajar adalah ketika kita mengalami kondisi terjepit ini, saya mau sampaikan sama saudara begini lewat pengajaran firman ini. Ini kesempatan kita untuk apa? Menunjukkan kedalaman iman kita. Persoalan kita hadapi menjepit kita itu ujian dari Tuhan. Tuhan sedang uji iman kita. Tuhan sedang uji hati kita. Tuhan lihat hatimu percaya atau tidak. Saya tidak tahu, adakah di antara saudara yang kondisinya keadaannya menghadapi seperti Israel, terjepit gak bisa bikin apa-apa. Mungkin dalam bentuk gini, engkau punya hutang yang sangat besar, bahkan sangat besar sekali. Sampai-sampai engkau merasa begini, gak mungkin bisa bayar Pak Pendeta, gak mampu saya. Apalagi sekarang ditambah kondisi misalnya bisnis saudara, kerjaan saudara gak lancar, kembang kempis, sepi dagangan saudara, maka itu akan otomatis berpengaruh pada ekonomi saudara, keuangan saudara makin terpuruk. Udah punya hutang yang sangat besar luar biasa, kerjaan agak macet, keuangan akan makin hancur tuh. Kalau ada di antara saudara barangkali ngalami situasi seperti ini, atau ada saudara sedang sakit dan dokter udah berkata, ini keadaan sakitnya Pak, ini Bu, kok ini sakitnya, ini. Anda mulai cemas, Anda mulai takut. Ini situasinya dalam tanda kutip memang menjepit hidup kita. Anda sedang berada di Pihahirot hari ini. Ternyata Tuhan memang sengaja membawa Anda mengalami ini. Kalau itu ujian dari Tuhan, ini kesempatan. Saya mau katakan, ini kesempatan bagimu. Tunjukkan kedalaman iman percayamu kepada Tuhan. Saya mau kasih pesan sama saudara. Kalau ada Anda pagi ini terjepit oleh masalah, kesempatan pagi ini tuh juga tunjukkan kedalaman percayamu. Tuhan tuh lihat hati loh. Ada mau bukti? Saya tunjukkan ayatnya. Bahwa setiap masalah Tuhan tuh lihat hati kita. Berpegang pada firman, tetap percaya pada dia, atau percaya pada kata orang. Atau Anda lebih percaya pada problem masalah di hadapanmu. Ini kan masalahnya kan. Saya selalu bilang sama saudara, selalu saya ajarkan sama saudara, kalau kita selalu bisa handle hati kita yang di dalam, tetap berpegang teguh pada janji Tuhan, semua yang di luar kita pasti kita bisa handle dan mengatasinya. Handle yang di dalam, tetap percaya. Ketika perahu tenggelam, Yesus ngomong gini sama murid-muridnya, tenanglah, aku ini jangan takut. Ketika dia berkata tenang, bukan pada badainya,
bukan pada gelombangnya, bukan pada akar masalahnya. Apa akar masalahmu? Itu nanti nggak akan menjadi tenang, bisa handle. Kalau hati kita dulu bisa dihandle. Tenanglah, aku ini jangan takut. Kepada siapa Yesus berkata tenang? Kepada hati para murid-muridnya yang mulai ketakutan, yang mulai kacau. Jangan dikuasai ketakutanmu, tapi dikuasai oleh imanmu. Tunjukkan kedalaman imanmu. Mari kita lihat Ulangan 8 ayat yang kedua. Sama-sama kita baca ya ayat ini. Ketika baca biar jadi rema buat kita, meneguhkan iman kita. Saya percaya ayat ini banyak meneguhkan hidupmu yang sedang punya masalah pagi ini. Kita sama-sama baca Ulangan 8 yang kedua, 2 dan 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jelaskan? Ini firman loh yang bilang, bukan saya yang ngomong. Tuhan yang bilang dalam ayat ini bahwa setiap padang gurun yang kita hadapi, setiap pencobaan, setiap kesulitan yang kita gak harapkan. Tidak ada orang suka berharap mengalami masalah. Tapi kalau itu terjadi dalam hidupmu hari ini, dengar baik-baik, itu ujian dari Tuhan. Ujian atas hidupmu. Setiap orang punya ujian. Saya bisa melayani Tuhan hari ini pun ada banyak ngalami ujian. Ada ujian saya masing-masing. Kayaknya setiap tahun ada ujiannya. Ada prosesnya yang kita mesti menangkan. Nah hari ini semua berkata, menangkan ujian hidupmu sekarang. Karena Tuhan sedang melihat hatimu, dikatakan, dan mencobai engkau untuk mengetahui. Mengetahui apa? Apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah kau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bagaimana dengan saudara? Masih percaya sama Tuhan? Ini ujian dalam hidupmu. Ketika kau mengalami kesulitan ternyata begini, Tuhan sedang melihat kedalaman hati saudara. Makanya saya tegaskan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ketika kau hadapi masalah, itu kesempatan emas bagimu. Untuk apa? Tunjukkan kedalaman imanmu. Aku tetap percaya Tuhan meskipun sambil nangis. Meskipun sambil tergetar hati saudara karena beratnya itu ujian. Tapi engkau tetap berkata, aku tidak berubah Tuhan. Aku tetap beriman kepadamu. Itu yang ada pada Daniel. Diancam hukuman mati. Tetap dia berdoa kepada Allahnya. Dan memuji Tuhan seperti yang biasa dia lakukan. Tidak ada kendornya ini orang. Tidak ada kurangnya, dinginnya imannya pada Tuhan. Justru dihantam ancaman yang menjepit dia, dihukum mati. Masukkan gua singa. Alkitab katakan apa? Daniel tetap dia berdoa kepada Allahnya. Dia tetap tunjukkan kedalaman iman dan cintanya pada Tuhan. Masih mengasihi Tuhan. Saya katakan dari awal kemarin sama saudara. Memang dari awal Tuhan, ketika kita ikut Tuhan, jalannya gak enak kok. Tuhan gak pernah iming-iming kita. Seperti orang dewasa ngiming-iming anak. Ayo ikut aku, ayo sini dikasih permen yang manis. No, Tuhan gak begitu. Ya, Tuhan gak pernah kasih iming-iming yang manis sama kita. Kamu mau ikut aku. Kamu mesti siap loh. Pertama menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Baru kamu bisa ikut aku. Kalau kita gak siap menyalibkan daging, gak siap mematikan daging, gak bisa kita ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu bukan bebas hambatan. Ikuti jalan Tuhan kalau kita gak ngerti perspektifnya Tuhan, kadang kita bingung. Tapi hari ini bersyukurlah lewat firman Allah kita diajari oleh Tuhan. Masih 2 yang saya bagi sama saudara. Yang 3 sama 4 kayaknya besok saya bagi, tanggung. Kalau saya bagikan yang ketiga waktunya gak cukup. Tapi dari 2 hal ini yang saya bagi sama saudara, gini loh. Semakin besar masalah yang menjepit kita, semakin besar kuasa Tuhan bekerja berkatnya sama kita. Kalau Anda hadapi masalah yang kecil-kecil saja, ya kecil dong kemenangannya. Kenapa tiba-tiba Daud itu menjadi the rising star hari itu. Menjadi bintang yang bersinar luar biasa. Karena dia barusan menang mengatasi masalah yang besar. Semuanya kalah hadapi Goliat. Daud menang hadapi Goliat. Makin besar masalah, makin besar kemuliaan mujizat yang kau alami dalam hidupmu. Jadi kalau hari ini kau berkata, besar masalahku Tuhan, siap-siap.
Anda pun akan menerima berkat kuasa Tuhan yang besar dalam hidupmu. Ayo kuatkan iman saudara. Ya, besarkan imanmu dalam menghadapi situasi sulit. Karena memang kadangkala Tuhan membawa kita. Dan ingat, rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Pegang seperti pujian tadi, rancangan Tuhan sempurna buat kita. Rancangan Tuhan buat kita itu yang terbaik. Apa yang terjadi hari ini, nanti kau akan melihat terpesona. Dia berikan segala yang terbaik dalam hidup kita. Tujukan ke dalam hatimu, tetap berpegang pada rencana dan janji Tuhan.